Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2566, Beri aku ciuman sebelum pergi. Setelah mendengar ini, bahkan Suster Ming tidak tahan lagi mendengarnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Duo-duo, beberapa orang dapat disebut manusia. Tetapi bagaimana beberapa orang masih dapat dianggap manusia? Sama seperti Malaoer di desa ini, kamu tahu situasinya. Jika kamu menyelamatkan orang seperti ini sekarang, siapa tahu hal-hal buruk apa yang akan dia lakukan nanti. Jangan khawatir tentang dia, apa yang kita lakukan sekarang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Kita tidak boleh membiarkan satu orang menghancurkan kehidupan banyak orang." Hua Duo-duo berkata dengan sedikit malu, "Saudari Ming, bukan itu yang aku maksud, hanya saja. Lupakan saja, aku akan mendengarkanmu kali ini. Jangan risaukan masalah ini untuk saat ini." Hanya beberapa menit kemudian, teriakan Malaoer menghilang. Li Fugui tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Malaoer. Ketika dia tiba di pintu masuk desa lagi, Suan Ming Tianxi dan yang lainnya telah tiba. Semua orang berkumpul di pintu masuk desa. Tepat saat Li Fugui berdiri diam, Master Meng Tian berbicara terlebih dahulu dan bertanya kepada Li Fugui, "Saudara Fugui, bagaimana keadaannya? Apa yang perlu kami lakukan sekarang?" Li Fugui kemudian menarik kembali pikirannya, dan berkata kepada semua orang yang hadir, 5 pemimpin sekte akan tinggal, dan yang lainnya, bersama dengan Suster Ming dan Nona Duo-duo, akan pergi ke Kabupaten Daming terlebih dahulu. Pernyataan ini menjadi kenyataan. Saudari Ming dan Hua Duo-duo merasakan sesak di hati mereka. Khususnya Sister Ming, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Fugui, apakah kamu bercanda? Bukankah kita sepakat untuk menghadapi pemimpin sekte Sky Eagle bersama kali ini? Kamu hanya meninggalkan 5 pemimpin sekte dan meminta kami untuk kembali. Bagaimana jika kamu tidak sebanding dengan pemimpin sekte Sky Eagle? Aku khawatir tidak akan ada yang menyelamatkanmu saat itu." Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Saudari Ming, apakah kau tidak tahu kekuatanku sekarang? Jangan khawatir, kali ini saat kita berhadapan dengan pemimpin sekte Elang Langit, bahkan jika kalian semua tinggal di sini, kalian tidak akan dapat banyak membantu. Lagi pula, kita belum menemukan cara yang tepat untuk membunuh iblis. Sekarang hanya aku yang bisa menghadapi para iblis." Saat pemimpin Sky Eagle memimpin 11 iblis, ribuan iblis dan monster akan berbondong-bondong mendatangi kita. Menurutmu, apakah aku harus melindungimu atau menghadapi mereka? Suster Ming terdiam. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berbisik, "Tapi kami tidak akan merasa tenang jika membiarkanmu dan kelima ketua klan tinggal." Hua Duo-duo juga mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Kali ini, berurusan dengan ras iblis adalah urusan seluruh umat manusia, bukan hanya urusanmu." Li Fugui menatap Mudan di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, bukan hanya 5 pemimpin klan yang akan tinggal. Mudan juga akan tinggal." Mendengar ini, Saudari Ming dan Hua Duo-duo salah ide lagi. Terutama Hua Duo-duo, dia melirik Mudan, lalu berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu yakin bahwa kamu membiarkan kami semua pergi ke kota kabupaten untuk melindungi kami?" Li Fugui melihat pikiran Hua Duo-duo secara sekilas. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Duo-duo, ini sudah jam segini, apakah kamu masih berminat untuk cemburu?" Hua Duo-duo cemberut dan berkata dengan enggan, "Bukannya aku cemburu, kuncinya adalah
Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Suster Ming berkata kepada Hua Duo, lupakan saja. Biarkan Fugui yang mengurus masalah ini. Menurutku, kita harus melakukan apapun yang Fugui katakan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Saudari Ming melangkah maju, meraih pergelangan tangan Li Fugui, dan berkata kepadanya dengan penuh kasih sayang, Fugui, kamu harus ingat bahwa jika kamu benar-benar menghadapi bahaya, kamu bisa lari. Saya pikir meskipun kita manusia tidak sebanding dengan iblis, akan butuh waktu beberapa tahun bagi iblis untuk mengalahkan kita. Lagi pula, dengan kekuatan kita bisa berperang gerilya dengan suku iblis. Li Fugui melangkah maju, mencium kening Suster Ming, lalu membelai wajah Suster Ming dengan tangannya. Saudari Ming, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, sudah larut malam. Sebaiknya kau pergi ke Kabupaten Daming dulu. Jika aku benar-benar membutuhkanmu, aku akan meminta unicorn dan monster tertentu untuk datang mencarimu. Saudari Ming mengangguk, berbalik dan menarik lengan baju Hua Duo, apa yang kamu lihat? Cepat pergi, jangan buat Fugui malu di sini. Meskipun Hua Duo masih agak enggan, keadaan sudah sampai pada titik ini dan dia tahu bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan meskipun dia enggan. Demi Li Fugui selamat, dan juga mampu mengalahkan peri iblis, pemimpin sekte Elang Langit, kali ini dia hanya bisa menghela nafas, lalu melangkah maju dan mendekatkan wajahnya ke Li Fugui. Li Fugui tersenyum tipis dan mencium wajah Hua Duo juga. Hua Duo berkata dengan puas, kamu pintar sekali. Baiklah, kita pergi bersama Suster Ming dulu, aku serahkan ini padamu. Jika Anda menghadapi bahaya, jangan lupa untuk segera menghubungi kami dan kami pasti akan datang untuk membantu Anda sesegera mungkin. Li Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Segera, Saudari Ming, Hua Duo dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Di tempat kejadian, hanya Xuan Ming, Meng Xian Zhenren, San Chun, San Xing dan Fumo Yuanzong yang tersisa. Tentu saja, ada pula peri peoni dari klan iblis dan ratusan iblis dan monster di bawah komandonya. Beberapa orang berkumpul bersama. Li Fugui mengangkat kepalanya dan memandang bukit-bukit di sekitar desa Tianming. Kemudian dia berkata kepada beberapa pemimpin sekte, 5 pemimpin sekte, kalian harus tahu tujuan khusus memilih desa Tianming untuk berhadapan dengan pemimpin sekte Elang Langit kali ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di kebun. Kalian berlima akan pergi ke 4 puncak bukit dan mendirikan formasi penumpas iblis. Pada saat ini, Meng Tian tampak sedikit gelisah dan berbisik kepada Li Fugui, saudara Fugui, mari kita pergi sendiri. Jika kita bertemu dengan goblin yang menyerang kita, maka Li Fugui memikirkan tindakan balasan terlebih dahulu. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia berkata kepadanya dengan terus terang, jangan khawatir, saya sudah memikirkan solusi untuk Anda. Sambil berbicara, Li Fugui menatap Mudan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mudan, sekarang pilihlah 100 setan dan monster dengan keterampilan yang baik dari antara mereka yang telah kau terima, dan berikan kepada kelima orang ini. Biarkan setan dan monster ini melindungi keselamatan kelima pemimpin klan ini. Asalkan kamu bisa menangani masalah ini untukku, aku berjanji setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membuatmu sukses. Xuan Ming Tianxi menghirup udara dingin dan buru-buru berkata kepada Li Fugui,
Saudara Fugui, apakah kamu bercanda? Haha, 20 penjahat dan monster ada di sini untuk melindungi kita. Tetapi pihak lain memiliki puluhan ribu dari mereka. Bahkan jika mereka mengambil sebagian kecil dari mereka, mereka dapat mencincang kita menjadi daging cincang. Tanpa diduga, Mudan terkekeh dan berkata, "Apa yang kau takutkan? Jangan khawatir. Pemimpin Sekte Elang Langit kali ini terutama mengincar Master Lembah Li. Pemimpin Sekte Elang Langit pasti tidak akan mengambil tindakan terhadap siapapun." Suan Ming Tianxi bertanya, "Apakah kamu yakin?" Mudan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja sudah dikonfirmasi. Perintah klan iblis kita kali ini adalah menyingkirkan Li Fugui terlebih dahulu. Selain itu, kita tidak boleh menimbulkan masalah lain yang tidak perlu. Selain itu, Fugui sekarang berada di desa Tianming. Ketika pemimpin Sekte Elang Langit mengetahui situasi ini, dia pasti akan memimpin pasukannya untuk menyerang Fugui tanpa ragu-ragu. Dan kau, yang berada di beberapa puncak bukit, dilindungi oleh 20 setan dan monster, dan tubuhmu dikelilingi oleh energi setan. Mustahil bagi pemimpin Sekte Elang Langit untuk mendeteksi kehadiranmu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mudan, Suan Ming Tianxi dan yang lainnya merasa lega. Dan Li Fugui, setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dia tidak tinggal diam. Ia berkata kepada Mudan di sebelahnya, "Mudan, selain tugas yang baru saja aku berikan kepadamu, ada tugas lain yang perlu kamu lakukan." Mudan bertanya, "Apa lagi?" Li Fugui berkata dengan serius, "Kirim anak buahmu terlebih dahulu dan biarkan mereka menyebarkan berita itu dan memberitahu pemimpin Sekte Elang Langit di mana kita berada." Mudan bertanya dengan suara rendah, "Haruskah kita berhenti membahas ini?" Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Apalagi yang perlu dibicarakan? Kita sudah lama membicarakan hal ini. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan." Mudan mengangguk, lalu membuat pengaturan sesuai instruksi Li Fugui. Sekarang sudah lewat jam 8 pagi. Beberapa pemimpin sekte telah tiba di daerah yang ditunjuk oleh Li Fugui. Li Fugui membawa Mudan dan mulai berjalan-jalan di sekitar desa. Pada saat yang sama, di pegunungan yang jauhnya ratusan mil, jauh di dalam jurang, semburan roh jahat hitam memancar. Di lereng bukit, pemimpin Sekte Elang Langit sedang duduk bersila, menyerap energi spiritual langit dan bumi. Setelah waktu yang tidak diketahui, pemimpin Elang Langit perlahan membuka matanya, menatap kedua monster kecil yang berlutut di tanah di depannya, dan bertanya, "Apakah kalian menemukannya?" Monster kecil itu mengangguk dan berkata, "Qian Sui, dia telah ditemukan. Dia sekarang berada di desa Tianming, 100 mil jauhnya bersama Bai Sui kita." Pemimpin Elang Langit mengangguk sedikit dan bertanya, "Jadi, Mudan juga ada di desa Tianming?" Monster kecil itu berkata, "Ya, Citos." Pemimpin Elang Langit perlahan berdiri. Dia menatap langit biru dan tertawa. Li Fugui kecil benar-benar meminta lebih dari 20.000 orang berusia tahun untuk melawannya bersama-sama. Sungguh konyol, sangat konyol. Dengarkan perintahku, para bawahan. Segera kumpulkan ke-11 peri dan pimpin para bawahanmu untuk mengikutiku ke desa Tianming hari ini. Mengikuti perintah dari pemimpin Elang Langit, beberapa monster di sekitarnya mulai beraksi. Pada saat ini, seorang pria berkulit kuning mendatangi pemimpin Elang Langit, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan berbisik, "Usia 1000 tahun, tidakkah menurutmu masalah ini sedikit aneh?" Pemimpin Elang Langit bertanya, "Apa yang aneh?" Pria berkulit kuning itu berkata dengan serius,
Yang mulia, Peri Peony memimpin bawahannya ke ibu kota, dan kami mendapat kabar bahwa Li Fugui berada di negara kepulauan. Baru beberapa saat, Li Fugui tiba-tiba muncul di desa Tianming, 100 mil jauhnya dari kita. Saya selalu merasa bahwa masalah ini agak aneh. Pemimpin Elang Langit sedikit mengernyit dan bertanya, "Jadi, apa maksudmu?" Lelaki berkulit kuning itu berkata ragu-ragu, "Tuanku, saya rasa Anda dapat mengirim beberapa orang berusia 100 tahun ke desa Tianming untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Jika Li Fugui benar-benar ada di desa Tianming, maka kita..." Sebelum lelaki berkulit kuning itu sempat menyelesaikan kata-katanya, pemimpin Sekte Elang Langit tiba-tiba bergerak dan mencengkeram leher lelaki berkulit kuning itu dengan ganas. Lelaki berkulit kuning itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan berteriak tergesa-gesa, "Ampuni aku, tuanku, ampuni aku." Pemimpin Sekte Elang Langit melemparkan lelaki berkulit kuning itu puluhan meter jauhnya, lalu berkata dengan suara keras, menghadapi Li Fugui kecil sama mudahnya dengan menghancurkan seekor semut. "Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku perlu kau mengajariku? Karena kamu pikir kamu banyak akal, bagaimana kalau kamu menggantikanku dan menjadi anak 1000 tahun?" Pria berkulit kuning itu sadar kembali, berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf. Pemimpin Sky Eagle mencibir dan berkata, "Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu karena kau adalah pelaku pertama. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Setelah mendengar ini, rubah kuning itu mulai gemetar seluruh tubuhnya. Dia segera berkata, "Baiklah, baiklah, aku pasti akan mengingat instruksi Qian Sui." Pemimpin Sekte Elang Langit mengabaikan pria berkulit kuning itu. Lagi pula, dia memiliki ribuan monster kecil di bawah komandonya. Dia berjalan maju perlahan-lahan, dan ketika dia mencapai kaki bukit, dia melihat bahwa ke-11 peri telah tiba. Dia melambaikan tangannya dan berkata terus terang, "Ayo pergi sekarang." Desa Tianming, sekarang sudah siang. Setelah Li Fugui dan Mudan berkeliling desa, mereka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi di desa. Mudan mengikuti Li Fugui dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Baru setelah mereka tiba di alun-alun kecil di tengah desa dan berhenti, Li Fugui bertanya kepada Mudan dengan rasa ingin tahu, "Nona Mudan, mengapa Anda berjalan bersama saya begitu lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Mudan sedikit mengernyit dan menjelaskan kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Tuan Li, ada beberapa hal yang tidak saya ketahui bagaimana cara mengatakannya." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Katakan saja apa yang ingin kau katakan." "Apakah kau malu di hadapanku?" Mudan menatap Li Fugui dengan serius dan bertanya, "Guru Li, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Li Fugui sesaat tidak mengerti apa yang dimaksud Mudan. Dia menatap Mudan dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Mudan, apa maksudmu menanyakan hal ini kepadaku sekarang?" "Aku tidak begitu mengerti." Mudan berkata dengan serius, "Master Lembah Li, berdasarkan kultivasi ras manusia Anda masih sangat muda, tidak mungkin Anda memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Saya merasa pasti ada seseorang yang lebih terampil di belakangmu." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Nona Mudan, saya tidak menyangka Anda begitu pintar. Karena Anda dapat melihat bahwa ada seorang guru di belakang saya, dapatkah Anda menebak siapa guru di belakang saya?" Mudan segera menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Faktanya, tidak seorang pun dapat menebaknya."
Mudan bertanya ragu-ragu, "Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku?" Li Fugui menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak." Mudan mengangguk dan bergumam, "Sebenarnya, aku tahu kau tidak akan memberitahuku hal ini." Li Fugui tertawa dan berkata, "Lalu mengapa kamu bertanya padaku?" Mudan tersenyum pahit, "Saya hanya ingin tahu." Tepat ketika mereka berdua sedang bosan dan membicarakan topik yang tidak relevan, tanpa diduga, langit tiba-tiba berubah. Langit yang awalnya biru tiba-tiba tertutup awan gelap. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa awan hitam dan debu, lalu menerjang desa Tianming. Ketika Mudan melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Dia datang. Yang mulia ada di sini." Bersambung.